wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman a'rada 'an dzikrik fa inna lahu ma'isatan danka. Wa adkhilna fi ibadikas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tak henti-hentinya memuji, bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula kita tak henti-hentinya berupaya meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada subuh hari ini kita akan membaca lagi salah satu ayat dari surah Al-Baqarah sebagai kelanjutan dari pengajian kita yang lalu. Ayat yang kita baca pada hari ini adalah ayat 99 dari surah Al-Baqarah. Namun sebelumnya mohon maaf, suara tidak terlalu bagus kedengarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Sederhana, singkat ayatnya. Kata Allah, sungguh kami telah menurunkan kepadamu Muhammad ayat-ayat jelas. Namun demikian, tidak ada yang ingkar terhadap ayat-ayat itu kecuali orang-orang yang fasik. Jadi wawunya di situ jangan diterjemahkan dan. Ya, itu bukan waw ataf. Kita sedikit pengetahuan bahasa itu waw, berapa banyak waw dalam jenis waw dalam Al-Quran, dan masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi ayat ini sesungguhnya sekalipun diturunkan kepada yang dikhatab, yang ditemani berbicara di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada hakikatnya mempertajam betapa keingkaran orang Yahudi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita memahami penajaman keingkaran Yahudi, maka kita melihat lagi bahwa ayat ini secara keseluruhan bukan hanya ditujukan kepada orang Yahudi. Ya. Jadi ayat di sini terbagi-bagi, ada yang khasnya, ada yang amnya. Bukan bahwa satu ayat itu berlaku umum semua. Terkadang satu ayat tapi ada amnya, ada khususnya. Kalau sampai walaqad arsalna ilaika itu khusus. Tapi begitu kita wa ma yakfuru biha illal fasiqun, oh bukan hanya orang Yahudi, siapapun yang memiliki gelar fasik. Ya, nanti kita lihat apa artinya fasik. Ya. Orang fasik itu, orang fasik dalam arti bahasanya fasik, keluar dari tempatnya.
keluar dari tempatnya. Atau biji yang keluar dari tempatnya. Ibaratnya biji kurma, ada bijinya. Keluar dari tempatnya, dari kulitnya. Itu namanya fasaka. Ya. Ada ungkapan Arab itu, fasakat ar-rubatu am kasriha. Kurma itu telah keluar, biji kurma itu keluar dari isinya. Jadi kalau demikian, orang fasik ini adalah tidak kafir. Karena bukan keluar dari agama. Cuma keluar dari ketaatan. Ya. Jadi dari makna tadi keluar dari bijinya ini, orang Arab memaknanya fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan. Tetap mengakui adanya Allah, tapi tidak taat. Itu fasik itu. Ya. Bedanya orang kafir. Kalau orang kafir memang keluar dari agama. Nah, kita pelajari kalau orang tidak memiliki ketaatan, pasti tidak ada cinta di situ. Pasti tidak ada cinta. Ulama kita berkata, man ittaba'a ahabba. Wa man ahabba ittaba'a. Itu ada ungkapan ulama kita berkata begitu. Siapa yang berani mengikuti sesuatu, pasti ia harus mencintai. Kalau Anda berani mencintai sesuatu, kau harus berani mengikuti. Itu ungkapan, ini bukan ayat, bukan hadis, tapi itu ungkapan ulama kita. Man taba'a ahabba wa man ahabba ittaba'a. Ini tidak bisa dipisah. Jadi kalau ada yang mengaku bahwa ia mencintai, tapi dia tidak ikut, itu cinta palsu. Kira-kira ambil dulu ilustrasi ini. Saya kira semua kita ini cinta terhadap istri kita. Nah, begitu juga istri itu cinta kepada suaminya. Tapi apakah kita mengikuti kemauannya istri kita? Kalau tidak, bagaimana namanya taba'ah itu? Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, apakah kita mengikuti? Apakah kita ada ketaatan di situ? Atau tidak? Itulah sehingga kita mau mengatakan bahwa orang yang fasik itu keluar dari ketaatan. Dan orang yang keluar dari ketaatan pasti tidak ada cinta. Orang yang tidak ada cinta pasti tidak bisa menghargai itu. Kalau orang tidak bisa menghargai, pasti orang itu tidak ada harga dirinya. Kalau tidak ada harga dirinya, berarti tidak ada rasa malunya. Tidak ada rasa malunya, tidak ada imannya. Apa namanya itu? Ini berantai semua ini. Begitulah jati dirinya orang fasik. Jati dirinya orang fasik seperti itu. Kita telah terangkan beberapa pertemuan bahwa dalam diri manusia itu ada beberapa kesadaran yang sering membentuk perilaku kita. Ya, ada beberapa kesadaran dalam diri kita. Dan itu yang terkadang memaksa kita berbuat. Dan itu yang terkadang
memaksa kita mewujudkan keinginan kita. Ya? Apa kesadaran itu? Kalau bahasa kitabnya adalah hatirun. Hatirun. Kesadaran yang melintas. Yang pertama itu adalah hatirun rabbaniyun. Hatirun rabbaniyun. Dan ini dimiliki oleh manusia. Ini banyak mempengaruhi perilaku kita. Karena kerjanya itu hatirun rabbaniyun, kesadaran ilahi, tidak pernah mau keluar dari wilayah Allah. Itu kerjanya itu. Hatirun rabbaniyun. Nah, ada jika, ini menjadi pertanyaan, ada jika kesadaran ini memiliki kontribusi dalam mewujudkan apa perilaku kita. Itu kan dalam ayat intubdu ma fi anfusikum. Jika engkau menampakkan, nah persoalannya, apa yang melatar belakangi kau menampakkan satu perilaku? Apakah dasar kesadaran Rabbani atau kesadaran apa? Sudah bekerjakah kesadaran Rabbani ini dalam diri kita? Itu kesadaran itu tidak pernah mau keluar dari wilayah Allah, tidak pernah. Tapi ia terkadang tersingkirkan oleh kesadaran-kesadaran yang lain lagi. Ada namanya kesadaran hatirun malakiyun. Kesadaran alam malakut. Kesadaran malaikat. Kesadaran malaikat ini, iya kesadaran tapi fasib. Fasib. Tetapi sekalipun pasti selalu positif. Cuma tidak ada terjadi pengembangan. Yang ketiga, kesadaran hatirun akliyun. Kesadaran logis. Kesadaran logis. Kesadaran intelektual. Tapi harus dipahami, kesadaran intelektual itu tidak berhubungan dengan pembentukan akhlak seseorang. Tidak berhubungan. Kan buktinya banyak orang intelek tapi maja sifatnya. Makanya ada Hasan Basri, Syekh Hasan Basri, seorang tabi'in, dia mengatakan begini, ihzaru al-abid al-jahila wal alim al-fasika. Hati-hati terhadap ahli ibadah yang bodoh. Dan hati-hati terhadap orang pintar yang jahat. Karena katanya, menurut ini bukan ayat, bukan hadis. Ini pernyataan dari Hasan Basri. Ini seorang ulama besar, ini Hasan Basri. Semua ulama-ulama merujuk ke sini nih, Hasan Basri. Dia tabi'in. Dan beliau ini dipelihara oleh istri Rasulullah, Ummu Salamah. Apa dia katakan? Karena dua sifat ini, fitnatun ala fitnatin. Ada fitnah di atas fitnah. Hati-hati itu. Al-abid al-jahila wal-alim al-fasika. Ini. Al-abid al-jahila ini yang susah. Karena terkadang membuat dalil-dalil tertentu untuk tujuan tertentu. Itu al-amil jahil. Entah karena kebodohannya, atau karena apa.
Makanya kita harus hati-hati memberi pernyataan-pernyataan. Jangan sampai kita menganggap diri kita al-abid, tapi masuk kategori al-jahil. Ya. Ada seorang jamaah, saya mau ulangi lagi ini, dia sampaikan ke saya, Pak Prof, kemarin saya ikuti ceramah di Goa. Ceramah di Goa. Apa dia bilang? Itu ceramahnya sangat menyalahkan, tidak membenarkan zikir kalau hanya satu lafaz saja, yaitu Allah. Tidak benar katanya itu. Apakah ini sudah baca semua hadis? Jangankan lafaz Allah, Bilal, lafaz apa yang dipakai? Bukan lafaz Allah. Ahad. 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 Itu bukan lafaz Allah. Ini jangan-jangan kita menganggap diri kita al-abid, tapi kita al-jahil. Wal alim al-fasik, pintar, tapi majasifa. Nah, ini al-fasik ini yang diwujudkan dalam perilaku adalah kita tidak tahu kesadaran apa yang membentuk kepribadiannya. Yakin, sekalipun bukan ayat, kita meyakini 5 kesadaran ini bekerja dalam diri kita. Apakah kesadaran rasionalitas yang bekerja? Itu yang ketiga. Yang keempat, kesadaran itu adalah hatirun nafsaniyun. Kesadaran egosentris. Kesadaran egosentris itu. Ya. Nah, kalau ini semua bekerja, maka di dalam Al-Quran kata, intu bedu mafi amr. Apa yang kau nampakkan dalam dirimu, pasti dihisab oleh Allah. Nah, dan hisab ini bermacam-macam. Yang kelima, kesadaran itu dalam diri khatirun syaitaniyun. Kesadaran tapi selalu menuju untuk bagaimana melakukan kejahatan. Itu khatirun, 5 khatir ini. Jadi orang fasik ini tetap mengakui adanya Allah. Tapi perilakunya kira-kira tidak, jangan kira-kira, sudah pasti tidak bekerja di situ khatirun rabbaniyahnya. Yang banyak bekerja boleh jadi khatirun akliyun, kesadaran rasionalitas dan kesadaran egosentris. Saya mau mengulangi kisahnya Abu Yazid Al-Bustami. Itu orang tua, ulama besar tapi orang sudah lanjut usia. Ya. Lanjut usia ini, tongkatnya disimpan di luar, sempat jatuhi tongkatnya orang dan bergerak tongkat itu, apa dia katakan? Wah, demi Allah, hari ini tidak halal lagi bagiku sebelum saya minta maaf kepada orang ini. Jangan saya jatuh tongkat. Kita jangan-jangan sandal di luar itu sudah penuh tempat sana, kita geser sandalnya orang. Nah, mari kita pelajari perilaku kita itu. Kita geser sandalnya orang, apa yang bekerja, kesadaran apa yang bekerja dalam diri kita. Masih kesadaran ilahi atau kesadaran apa? Setidaknya ini khatirun nafsaniyun, egosentris. Ada pernyataan ulama begini. Minas sahwatil khafiyah, al-istijalu bi ihlakil aduwi.
Salah satu perilaku jahatnya nafsu yang tersembunyi itu adalah al-isti'jalu, menginginkan cepat kalah musuh. Ini musuh ini. Mempercepat, kita menginginkan cepat kalah musuh atau cepat mati musuh. Itu sebuah pengaruh jahatnya nafsu itu. Cuma bahasaku ya roka apa? Kesempatan selesaikan cepat. Ini pasti ada kesadaran yang bekerja di situ. Adakah orang yang mampu melihat kesadaran itu? Oh banyak. Banyak. Salah satu buktinya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan sudah kesempatan besar untuk menebas lehernya musuhnya. Tidak jadi. Karena kenapa? Musuhnya berkata, Ali kenapa tidak jadi tebas leher saya? Tidak ada lagi menghalangimu. Apa dibilang Ali? Karena saya marah. Marahnya itu bukan marah karena berjuang di jalan Allah. Tapi marah karena kena ludah. Mampu dipilah itu. Oh ini marah bukan karena Allah. Tapi marah karena diludahi. Kesadaran Ali bekerja pada saat itu kesadaran apa? Kita pilih di antara 5 kesadaran ini. Jadi setiap kita mau mewujudkan suatu perbuatan, ya nilai-nilai lah. Ini yang saya mau lakukan, kesadaran apa aku yang bekerja ini. Jangan masukkan lagi al-fasikun. Nah itu. Karena orang fasik ini sudah tegas dalam Al-Quran ini, orang fasik itu pasti mengingkari realitas kehidupan pada diri Rasulullah SAW. Jadi maksudnya, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin. Aku telah menurunkan kepadamu Muhammad ayat-ayat yang nyata. Mari kita pelajari ini dulu. Turun itu bukan dari jarak, dari tempat ke bawah, bukan. Tetapi kita memaknainya, turun itu adalah memanifestasi, mewujud. Berarti sikap perilaku Rasulullah SAW adalah perwujudan dari sifat-sifat mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anzalna. Itu ulama-ulama salaf itu tidak berani menerjemahkan anzalna dengan turun. Karena berkonotasi dengan tempat. Allah Maha Suci dari tempat. Jadi anzalna, kami menurunkan ayat-ayat ini kepada Muhammad adalah mewujudkan sifat-sifat mulia ini pada dirimu. Memang di samping menurunkan ayat Al-Quran, mewujudkan Al-Quran di muka bumi ini. Nah, kalau akhlaknya Rasulullah apa? Ya Al-Quran. Kan ada hadisnya begitu. Apa akhlaknya Rasulullah? Ya Al-Quran. Jadi perwujudan perilaku Rasulullah adalah pada hakikatnya adalah Al-Quran. Nah, tidak ada yang bisa mengingkari itu kecuali orang-orang fasik. Orang yang keluar dari ketaatan. Orang yang tidak ada cintanya. Orang yang tidak bisa menghargai. Orang yang tidak ada harga dirinya. Kira-kira bisa juga kita bawa ini. Kalau ada orang yang tidak tahu menghargai orang, jangan-jangan juga sudah kena penyakit fasik ini orang ini. Ya, fasik itu. Sudah keluar dari tempatnya. Dan Al-Quran
dipahami sebagai perbuatan nyata, sifat nyata Allah Subhanahu wa taala memanifest pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisahnya menarik itu, kisahnya Musa. Tentu ada keterkaitannya dengan kisah cerita kita ini. Mengapa Musa pergi mengembara? Apa yang dia cari? Yang dia cari itu adalah rusdan. Yang dia cari itu rusdan. Bukan Nabi Khidir yang dia cari. Bukan. Yang dia cari adalah rusdan. Buktinya karena ayat itu berkata, hal attabiku ala an tu'allimani mimma ullimta rusdan. Wahai orang yang dia temui itu, bisakah saya mengikut kamu untuk bisa mendapatkan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu? Apa itu rusdan? Apa itu rusdan? Petunjuk nur dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begini, apalagi yang membuat kita bingung pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sekarang secara nyata tidak ada dalam diri kita, dalam di hadapan kita. Apakah sudah kita harus berhenti mencari rusdan? Oh, tidak bisa. Karena Rasulullah mengatakan, di situ ada hadis, ini hadisnya sahih dari Muslim. La tasalu wa la tasalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Ini hadis sahih dari Muslim. Apa artinya itu? Tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah padam. Pasti ada satu kelompok dari umatku ini yang mau menegakkan kebenaran. Carilah kelompok ini. Jangan-jangan di situ ada rusdan. Karena Rasulullah sudah tidak ada secara nyata di dalam hadapan kita. Apa sudah harus berhenti? Oh, Nabi mengatakan, la tasalu ta'ifatun min ummati. Untuk apa kita mencari itu? Untuk menghindar, jangan-jangan kita masuk fasikun. Itu tujuannya. Tujuan kita di situ. Mengapa kita mengembara, mencari orang-orang yang bisa menyelamatkan? Salahkah kita mencari orang-orang yang bisa menyelamatkan? Tidak salah. Musa mengembara, yang dia cari adalah rusdan. Yang dicari rusdan. Di mana munculnya rusdan itu? Melalui siapa? Melalui Khidir. Kalau kita mengatakan, kenapa tidak langsung saja Musa minta kepada Allah? Ini juga. Ya? Ini Nabi ini. Kenapa tidak langsung minta kepada Allah? Ya Allah, berikanlah rusdan. Alimni rusdan. Kenapa harus Allah mengatakan, pergi kau cari. Ada orang yang bisa memberikan rusdan. Ini kan baku connect semua ini hadis-hadis Rasulullah ini. Wala tasalu ta'ifatun min ummati. Coba diperiksa di Sahih Muslim itu hadisnya. Tidak akan pernah berhenti. Dari umatku ada saja sekelompok yang selalu mau menegakkan kebenaran. Dalam hal ini rusdan. Untuk apa itu? Kita tidak mau terjebak dalam dunia kefasikan. Untuk apa itu? Karena kita takut. Jangan-jangan dalam diri kita ini kesadaran-kesadaran itu bukan kesadaran Rabbaniyah yang banyak bekerja.
Saya kira sudah menjadi pekerjaan kita semua ini. Mari kita nanti kembali di rumah menghitung-hitung yang mana banyak mempengaruhi perilaku saya ini. Kesadaran apa? Apakah kesadaran ilahi? Ataukah kesadaran malaikat? Ataukah kesadaran egosentris? Ini yang perlu internalisasi diri. Internalisasi diri. Karena kalau tidak itu, maka manusia, diri kita menjadi penjahatnya penjahat. Ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena memang Allah tegas, saya ulangi lagi. Allah tegas ketika berbicara kejahatan manusia tidak lebih baik dibanding setan. Ya. Tidak lebih baik dari setan. Karena ini yang kita khawatirkan, ini kesadaran-kesadaran ini yang takut kita bekerja. Jangan-jangan menjebak kita. Bandingkan tadi itu. Yang sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Mungkin saja. Atau terkadang sejadahnya orang kita kasih pindah. Abu Yazid ini tongkat. Saya kira mudah-mudahan ini kita diberi hidayah untuk mendapatkan rusdan itu. Dan yang bekerja dalam diri kita adalah khatirun rabbaniyun. Ya. Sudah pernah saya katakan itu bahwa manusia semua punya keinginan. Tidak ada manusia yang tidak punya keinginan. Tapi persoalannya, apakah keinginannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip keinginan yang benar? Salah satu prinsip kebenaran, prinsip keinginan yang benar, tidak dominan nafsu di situ. Jadi kalau ada keinginan periksa-periksa dulu, bukan juga dominan nafsu di sini. Itu prinsip berkeinginan. Yang kedua, prinsip berkeinginan adalah timbang-timbang ada jika manfaatnya terhadap orang lain. Prinsip berkeinginan yang ketiga adalah apakah keinginan ini adalah ridhanya Allah. Sekian dan terima kasih. Ya. Silakan dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Asr ayat 21-24 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Yang artinya apabila Al-Quran itu diturunkan kepada gunung-gunung, maka hancurlah gunung tersebut. Pertanyaan saya, mohon apa makna pada ayat-ayat tersebut dalam tafsir Al-Quran? Yang kedua, apakah orang munafik itu termasuk dalam golongan orang-orang fasik? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lau anzalna, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, hancur. Kenapa hancur? Karena tidak kuat menahan kekuatan Al-Quran itu. Tidak kuat menahan kekuatan Al-Quran. Kita saja ini, Pak, yang memiliki kekuatan prima, terkadang banyak yang hanyut. Karena tidak mampu memikul itu beban-beban Al-Quran. Ya. Seberat apa? Ya, coba lihat. Makanya lebih banyak orang jahat dibanding orang baik, Pak. Ya. Orang jahat inilah orang yang tidak mampu memikul Al-Quran.
tidak mampu memikul Al-Quran. Orang yang baik-baik itu, inilah orang yang mampu memikul Al-Quran. Itu saja tadi. Kata-kata fasik saja, kata-kata fasik saja kita terjemahkan tadi, jangan-jangan kita sudah masuk juga di situ. Nah, apakah yang kita wujudkan semua ini ada sesuai dengan keinginan Al-Quran? Makanya berat. Bukan beratnya sekian kilo, bukan. Tidak mampu dipikul. Kenapa? Fasilitas pada gunung itu sangat terbatas. Manusia betapa banyak fasilitas yang diberikan. Melebihi fasilitas-fasilitas yang lain. Tapi itu pun masih banyak yang kalah. Masih banyak yang kalah. Manusia diberi akal. Manusia diberi nafsu. Manusia diberi hati. Manusia diberi nurani. Manusia diberi al-lub. Manusia diberi asir. Manusia diberi roh. Manusia diberi fisik. Tapi toh masih banyak manusia yang kalah. Berat memikul Al-Quran itu. Jangan diartikan negatif. Berat memikul Al-Quran. Tapi begitu siapa yang mampu memikul Al-Quran, kata Rasulullah, tidak dihisap nanti di akhir. Tidak dihisap. Di mana dapat hadisnya itu? Coba buka di tafsir Ibnu Katsir, itu ada hadis diterangkan di situ. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah pengertiannya itu? Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Apa pengertiannya dihisab dengan hisab yang gampang? Kata Rasulullah, tidak ditanya. Tidak ditanya. Karena siapa yang ditanya di akhirat pasti disiksa. Ini hadis ini. Bukan mungkin di tafsirnya Ibnu Katsir itu. Dan hadis dari Aisyah. Siapa yang ditanya? Pada selamat. Pada selamat. Kenapa ditanya? Kurang rusdannya. Kurang rusdannya. Yang banyak bekerja itu kesadaran egosentrisnya yang banyak bekerja, kesadaran rasionalitasnya yang banyak bekerja, terabaikan ini. Khatirun rabbaniyunnya. Gunung tidak memiliki fasilitas-fasilitas seperti itu. Pasti tidak kuat. Saya kira begitu Pak. Apa tadi yang kedua itu? Oh iya. Ya. Yang jelas bahwa fasik, siapapun yang keluar dari ketaatan, selesai. Masuk. Selesai. Sudah masuk fasik. Saya kira begitu Pak. Ya, tadi pakai pembahasan akan sekarang mengenai penafsiran surah Al-Baqarah ayat 99. Saya masih penasaran pertemuan yang lalu ayat 97 98 mengenai orang-orang yang Yahudi membenci Jibril. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa Allah memberikan apa hikmah di balik Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang Yahudi yang kita tahu sekarang mereka mampu menguasai ekonomi secara global, politik secara global, dan menindas orang-orang di Palestina. Nah, Rasulullah mengatakan kan doa orang-orang yang tertindas ini dimakbul. Nah, orang-orang di Palestina itu bukan lagi ditindas atau dianiaya, melebihi dari itu. Nah, kenapa Allah tidak mengabulkan doa mereka bahwa untuk menghancurkan Yahudi? Apa dibalik hikmah itu semua? Siapa yang bilang bahwa Allah tidak menerima doa-doa mereka? Siapa yang bilang? Saya tidak berani bilang begitu. Karena Allah sendiri yang bilang,
Allah sendiri yang bilang, saya malu terhadap hambaku yang berdoa kepadaku, saya tidak kabulkan doanya. Kita jangan curiga terhadap Tuhan. Ya. Doa itu, jangan selalu berpikir bahwa doa itu nanti diterima doa kalau yang berdoa mendapatkan yang dia minta. Oh tidak. Boleh saja yang berdoa, tapi di sana diwujudkan. Buktinya apa? Siapa yang mencari air waktu Ismail dengan Hajar? Siapa? Kan Hajar yang pergi kemana-mana mencari air, berdoa. Tapi di mana munculnya air? Di kakinya Ismail. Di kakinya Ismail. Apakah lantas mau dikatakan bahwa tidak diterima doanya Hajar? Diterima kan? Jangan-jangan juga hangusnya Los Angeles itulah doa-doanya orang-orang beriman. Ya? Boleh jadi begitu. Karena memang dalam Al-Quran dikatakan, "Fa'asabaha isarun fihi narun." Diterpa angin kencang. Dan angin kencang itu fihi narun, ada api di dalamnya. Siapa yang mau melakukan itu? Jadi jangan kita terlalu curiga terhadap. Iya. Tidak ada yang tidak diterima doanya oleh Allah. Cuma bentuk penerimaan berbeda. Terkadang kita cuma satu melihat, oh diterima doaku. Salah bentuk diterimanya doa itu ada yang dibayar kontan. Nah kita banyak hanya menerjemahkan itu. Ada orang diterima doanya, diberikan tidak seperti yang dia minta, tapi diberikan yang paling sesuai untuk dirinya. Itu diterima juga itu. Tapi ini kan terkadang kita tidak melihat ini. Karena tidak sesuai dengan keinginan, waduh tidak diterima doaku. Padahal Allah tahu tidak cocok itu, ini yang cocok kamu. Kita terjemahkan lagi tidak diterima doa. Ada juga yang diterima doanya kata Rasulullah itu ditunda, jangan dulu dikasih, belum tepat waktunya, timingnya tidak tepat. Saya menjanjikan anak saya nanti belikan mobil, tapi saya tidak kasih sekarang. Kenapa? Tidak tepat waktunya. Umurnya tidak cukup, masih kesadarannya belum terlalu stabil, malah puang motor. Jadi ditunda, bukan diterima. Ada orang diterima doanya, yang kelihatannya tidak diterima, tapi inilah doa yang paling diterima. Sampai saking hebatnya ini orang Pak, dalam hadis ini, boleh dibuka hadisnya itu, malaikat ikut prihatin terhadap orang ini. Ya Allah, ini hambamu orang saleh. Ini hambamu orang taat. Kenapa kau tidak kabulkan doanya? Dia pagi, siang, petang, sore, malam selalu berdoa. Kenapa kau tidak kabulkan doanya? Berarti malaikat juga bodoh ini. Tidak. Apa kata malaikat? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Saya sengaja tidak kasih. Karena saya sangat senang mendengar rintihan-rintihan hatinya memohon kepadaku. Kalau saya ini doa yang paling diterima ini Pak. Kira-kira saya begitu. Inilah doa yang paling diterima. Karena mampu mendapatkan cintanya Allah. Mampu mendapatkan ridhanya Allah. Pusat harapan kita adalah ridha Allah. Untuk apa kita diberikan secepatnya tapi nafas rugi? Tahu namanya nafas rugi? Ambil meh. Ambil meh. Pergi berjalan dong mungkin sadang. Dikasih tapi biasa kalau kita pergi makan pisang ngepek tuh, kita kasih tahu anak-anak ada pengamen di situ menyanyi. Nak kasih cepat uang itu tidak baik suaranya.
Mana yang kita suka? Mana yang kita suka? Disuruh tinggal dulu tapi dicintai oleh Allah, atau dikasih tapi disuruh pergi. Makanya. Ya. Jadi jangan kita selalu curiga terhadap Allah. Berburuk sangka terus. Sama modelnya berpikirnya anak saya ini. Ya tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu. Sudah pernah saya ceritakan gitu. Anak saya itu sekolahnya di SMA 17. Dan memang pintar, ranking. Dia SMA 17, bayangkan 17 pada dia ranking. Oh, saya mau mendaftar di kedokteran. Mau jadi dokter. Iya, nak, silakan. Pergi ke Unhas, tidak lulus. Yang lulus itu adalah semua teman-temannya yang dia temani. Kenapa saya tidak lulus? Kenapa saya tidak lulus? Nah, semua yang saya lulus, ku kalah semua. Saya tidak jawab pertanyaannya. Ku diamkan saja. Kau akan temukan nanti jawabannya. Karena tidak kendor, pergi lagi dia mendaftar di kedokteran. Dia di sini. Yang di sini. Jangan diulangi, nanti keluar lagi uang palsunya. Dia ini. Ya. Apa dia bilang? Pergi ke saya, kan panggil kita sama saya, kan di situ banyak-banyak kita yang kader dulu di sana itu. Bisa dibantu. Ya saya bantu, nak. Keluar pengumuman, tidak lulus lagi. Tidak lulus lagi. Pergi, kenapa saya tidak lulus? Sudah mulai lain-lain pikirannya ini, saya ini anak ini. Pergi di UMI, karena ada juga kedokteran di UMI. Dia bilang, sudah bisa maka lulus ini karena orang tua aku ada di situ. Bukan di UMI. Silakan, nak. Saya bisa bantu. Ya, saya bantu. Nah, saya memang bantu, kasih tahu, mau tolong dibantu kalau memungkinkan. Kan ini anak pintar. Ya, dibuktikan dengan itu. Keluar pengumuman, tidak lulus lagi. Ya, tidak lulus lagi. Jadi saya langsung duduk di depan. Begitu duduk, saya kasih wejangan-wejangan. Nah, keinginanmu itu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Keinginanmu itu tidak sesuai dengan, untuk apa kau mengejar keinginanmu itu dan tidak direstui oleh Allah? Berhenti. Kau salat tahajud sekarang. Minta petunjuk kepada Allah. Yang mana keinginanmu yang direstui oleh Allah? Ternyata langsung dia mau masuk di fakultas hukum. Fakultas hukum. Maka dari IPA masuk ke situ. Dan dasarnya sedikit pun tidak ada. Apa yang terjadi? Yang terjadi, ini anak baru selesai ujian, baru selesai di wisuda, belum ambil ijazah, mendaftar di kejaksaan, diterima, lulus. Umur ijazahnya itu hanya 2 hari. Umur ijazahnya 2 hari habis. Itu karena tidak boleh mendaftar kalau bukan ijazah asli. Maka saya turun tangan. Saya pergi ke rektor, tolong Pak ini, karena mau mendaftar saya punya anak. Oh iya? Karena Pak Srimodin dulu masih kader saya itu dulu. Pak Basrimudin saya masih yang kader itu dulu. Oh selesai. Pergi mendaftar. Jadi umurnya ijazah ini hanya 2 hari. Langsung diterima jadi jaksa. Saya bilang, duduk. Inilah yang diinginkan oleh Allah pada diri. Tapi ingat sekarang Allah menginginkan, jangan sia-siakan keinginan Allah. Jangan sampai kau salah menggunakan keinginan Allah kau menjadi jaksa. Hati-hati. Jadi begitu Pak, doa itu ada mewujud, cuma terkadang kita salah menerjemahkan diterimanya doa itu. Anak saya sudah salah terjemahan itu, tidak diterima doa. Padahal ada sesuatu yang diridai oleh Allah.
Sama tadi ini, jangan-jangan Los Angeles itu. Ya. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, selalu menarik apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, apalagi analogi yang disampaikan sangat menampar biasanya, simple tapi menampar. Misalnya kayak yang tadi itu yang pengamen yang disuruh pergi, dan saya juga sering ingat yang kalau kita mau ke Palopo naik bus atau apa gitu, itu sangat analogi yang sangat menarik buat saya, Pak Kiai. Izinkan saya bertanya pada pagi hari ini tentang apa yang disampaikan tadi tentang kecintaan kepada Rasulullah, di mana salah satu wujud daripada kecintaan itu adalah tentu kita mengikuti. Tadi dikatakan bahwa apalah arti kecintaan tanpa mengikuti apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah. Izinkan saya menghubungkan kecintaan itu Pak Kiai dengan surah Asy-Syura ayat 23 yang mengatakan bahwa katakanlah wahai Muhammad, katakanlah, mungkin berarti katakan kepada umatmu wahai Muhammad, mungkin itu Pak. Aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali rasa cinta kepada keluargaku. Saya ingin sedikit meminta penjelasan Pak Kiai tentang hubungan kedua ayat ini. Apakah ada hubungannya atau bagaimana Pak Kiai? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Waalaikumsalam. Ini agak serius ini penjelasannya kalau begini. Karena yang pertama, siapa yang dikategorikan sebagai keluarga Rasul? Tentu kita harus melihat siapa yang masuk kategori keluarga Rasul. Apakah keluarga dalam pengertian hubungan darah? Kalau saya tidak. Kalau itu berlaku itu hanya di dunia. Keluarga Rasul adalah keluarga yang memiliki hubungan nasab kerohanian dengan Rasulullah. Itulah keluarga Rasul. Siapa yang memiliki nasab ruhaniah dengan Rasulullah, itulah keluarga Rasul. Rasulullah sendiri bilang, Salman Al-Farisi itu orang Persia. Tidak ada hubungan darahnya dengan Rasulullah. Tidak ada hubungan. Orang Persia. Tapi kata Rasulullah, dia adalah keluargaku. Jadi ukuran kekeluargaan ini adalah bukan dilihat dari hubungan darah, tetapi hubungan adakah nasab keruhanian. Hanya mau mengikuti amalan-amalan zahirnya Rasulullah tidak cukup. Kenapa? Karena terkadang amalan sama, tapi tidak sama dengan kondisi rohaninya yang berjalan pada saat itu. Apakah kita hanya cukup mengikuti amalan-amalan Rasulullah yang zahir? Dan itu gampang sekali. Sekalipun gampang, tapi masih banyak yang kalah. Ya. Amalan-amalan Rasulullah, salat, ya, zahirnya berdiri, ruku, sujud, iktidal, duduk, itu gampang ditiru. Gampang ditiru itu. Gampang sekali ditiru. Ya kalau berdiri lagi, berdiri, ruku lagi. Tapi tidak cukup hanya di situ. Jangan sama amalan zahirnya, tapi kondisi rohaninya tidak sama. Contoh, mohon maaf Pak Prof. Pak Prof, saya mau mengikuti kondisi rohanianya karena saya lihat bagus sekali. Wah, setiap saat pergi ke masjid, saya ikuti. Diam. Diamnya Pak Prof, tafakur, tapi diamku saya menghayal. Mana yang selama kalau begini? Apakah saya masih dihitung beritibak kepada Prof? Tidak. Itu duduk gampang ditiru. Itu duduk masuk ke toki. Mameko toki. Tapi kita tidak tahu seperti apa kondisi rohani yang terjadi di situ.
Jangan-jangan diamnya beliau itu adalah tafakkur, tapi diamku ialah mak kita teruk bawang. Mana warawata petu. Menghayal maksudnya itu. Berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak cukup, tapi harus berittiba kepada amalannya, berittiba kepada akhlaknya, berittiba kepada ahwalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kosong dari satu di antara ini, saya tidak berani mengatakan orang ini berittiba kepada Rasulullah. Seperti apa kita berittiba kepada Rasulullah tentang akhlak-akhlaknya? Seperti apa kita berittiba kepada ahwal? Ahwal itu adalah kondisi rohaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membayangkan kondisi rohanianya para sahabat yang terbangun pada saat itu. Bayangkan itu Abu Ayyub Al-Ansari menziarahi makam Rasulullah, tidak duduk, dia peluk itu makam. Dia peluk itu makam. Boleh kita buka begitu hadisnya itu Al-Mustadrak ala Sahihain. Halaman 449 itu, jilid 4. Dia peluk makam. Kondisi rohani apa yang terwujud dan terjadi dengan itu? Seperti apa Ummu Salamah memanfaatkan keringat Rasulullah, disimpan dalam botol-botol itu untuk dijadikan obat. Kondisi rohani apa yang, cinta apa yang melekat ini? Apakah salah? Ternyata tidak salah. Kenapa? Karena waktu Ummu Salamah mengambil keringatnya Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Mata tasna'in?" Apa yang kau lakukan, Ummu Salamah? Saya mengambil keringatmu untuk jadikan obat. Apa kata Rasulullah? Asabti, cocok kok. Tidak katakan bid'ah kok, sesat kok. Maksudnya enggak. Sewaktu Nabi selesai haji, tahallul, dia potong rambut. Dia suruh sahabatnya, bagikan ini. Bagikan rambut itu. Termasuk yang menerima rambut itu adalah Khalid bin Walid. Dan dia simpan di songkoknya. Tapi ini tidak ada hanya songkok. Apakah boleh dihitung ini adalah sebuah kemusyrikan? Ini kondisi rohaninya. Kita tidak cukup berittiba kepada Rasulullah dengan perbuatan Rasul. Gampang sekali berittiba. Kalau hanya amalan Rasulullah, ruku, berdiri, gampangnya. Tapi itu pun juga masih banyak yang kalah. Bagaimana berittibanya kepada kondisi rohani Rasulullah? Kondisi rohani itu tidak bisa ditiru-tiru, Pak. Tidak bisa ditiru. Bisakah ditiru kondisi rohaninya seseorang? Tidak bisa. Tidak menyata. Tidak bisa ditiru. Oh, bukan lembai-lembai kondisi rohaninya Pak Pro. Oh, tidak bisa, Pak. Akhirnya sotoko. Itu rusdan itu. Tidak bisa ditiru-tiru rusdan itu. Harus berupaya untuk mendapatkan rusdan. Nabi Musa tidak bisa tiru rusdannya Nabi Khidir. Berapa kali gagal Nabi Musa? Karena kesadaran yang hadir pada Musa pada saat itu, kesadaran rasionalitasnya yang bekerja. Kenapa kau, coba, karena rasional, kenapa kau lubangi perahunya orang? Nah, tidak ada apa-apa kok. Itu, coba. Karena yang bekerja pada saat itu adalah kesadaran aklion. Khidir bilang, saya bilang memang tadi, kok tidak bisa? Jangan begitu Khidir, tolong diampuni saya. Oke, saya ampuni. Jangan lagi. Tapi masih bekerja kesadaran rasionalnya Musa. Karena waktunya Khidir membunuh ini si pemuda, ditegurlah, kenapa kau lakukan ini Khidir? Nah ini orang suci ini, kenapa kau? Saya bilang memang tadi belum bekerja kesadaran rabbaniyahnya.
Baru kesadaran akliyahnya yang bekerja. Kan masuk akal begitu. Untuk apa kita ini? Tapi ada, karena itu nggak bisa ditiru-tiru, Pak. Nggak bisa muka tiru kondisi rohanianya Pak Pru. Nggak bisa. Akar esok. Apa tuh akar esok? Masuk asli Pak ya. Itu selalu rasionalitas yang bekerja ini. Ketemulah penduduk desa. Ada rumah mau jatuh. Nabi Haider pergi perbaiki. Sementara rumah ini bola taja. Itu bola taja itu bola yang rumah yang tidak dihuni dan sudah pokoknya tidak ada harapan. Mau diapa, tidak ada harapan. Tapi kenapa Nabi Haider sibuk memperbaiki itu rumah? Apa? Ditegur lagi. Kesadarannya Musa bekerja lagi. Kesadaran rasionalnya. Untuk apa kok? Tidak bisa kok kasih upah orang saja. Sudah. Hasafiraku baini wa baini. Inilah perpisahan kita. Ya? Kesadaran hatirun rabbaniyah bekerja. Kalau kesadaran hatirun rabbaniyah tidak bekerja, pemisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang pertanyaannya beliau tadi ini, seperti apa kita cinta kita kepada Rasulullah? Apakah kita cukup mengikuti amalan zahirnya saja? Tidak cukup. Dan memang ini keluarga lagi di dalam Al-Quran itu kata keluarga, ada keluarga yang dipakai sampai hari kemudian. Ada kata keluarga hanya berlaku di dunia. Apa itu? Ketika keluarga itu diukur dengan darah, nasab darah, itu hanya berlaku sampai di dunia. Tapi nasab ruhaninya berlaku sepanjang masa di akhir kemudian. Buktinya apa? Ayat itu kan berkata begini. Fa'amma man utiya kitabahu bi'ilmin fasawfa yuhasabu hisaban wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu ila ahlihi. Orang itu, orang yang baik tadi ini akan bergabung dengan keluarganya. Keluarga siapa yang dimaksud di sini? Yang memiliki nasab kerohanian yang sama. Bukan nasab darah. Nanti pada ayat selanjutnya, fa'amma man utiya wara'a zahrihi, di situ yang kalbu ila ahlihi, itu keluarga juga, tapi keluarga yang ukuran dunia. Dan itu keterpisahan itu. Buktinya Nabi Nuh, anaknya tidak sama di akhirat. Kenapa? Karena yang dia miliki hanya nasab darah, bukan nasab ruhaniah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya di ayat Al-Baqarah 99 ini. Di kalimat pertama memang disebutkan walabat anjal ilaika. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Kiai bahwa anjal ini mungkin sama artinya dengan tanazul, atau mungkin saya memakai kalimat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Arabi, mungkin ini adalah tajalliyat di dalam kitab Risalah Tajalliyat. Kemudian juga mungkin sama dengan konsep yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Ajilli di dalam kitab Insanul Kamil,
Nah, di dalam Ihsanul Kamil dijelaskan di situ tajalli Allah Ta'ala. Mungkin Anda juga menerjemahkan ini sampai terbitlah konsep martabat 7, Pak Kiai. Ini semua terangkai karena memang sifat dari mulia Allah bertajalliyat kepada Ihsanul Kamil dalam akhlakul karimah. Nah, apakah penjelasan masing-masing martabat ini Pak Kiai supaya kita ini lebih jelas di dalam konsep tanazul, karena nanti juga akan terkait dengan konsep taroki. Ini perlu penjelasan supaya kami lebih detail memahami kalimat tanazul di dalam ayat Al-Baqarah 99 ini Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita singkatkan saja bahwa apapun namanya, puncaknya itu adalah tajalli. Puncaknya di situ. Dan itu ada dalam Al-Quran. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ketika Allah bertajalli di gunung. Kembali lagi bahwa ini menggugah kesadaran kita untuk memiliki kesadaran di balik kesadaran. Jangan melihat gunungnya hancur, bukan itu. Tapi yang mewujud adalah keesaan kebesaran Allah Subhanahu bertajalli di situ. Saya kira ini saja, singkat saja kita sampaikan. Puncaknya adalah seperti apa kita mampu mendapatkan tajalli, karena tajalli itu sama dengan di atasnya lagi al-fana. Ya, di atasnya lagi al-fana. Al-fana itu ada, di atasnya al-fana ada al-baq. Apa itu? Makaratu. Saya kira itu. Ya, kalau panjang penjelasannya Pak. Assalamualaikum Pak Prof. Ya, silakan Senior. Ada pengurus dari koordinator konsumsi di luar. Dia dekat saya Pak Kiai. Dibilang mau bertanya kan? Tidak ada inspirasi untuk bertanya. Bertanya Ki. Kenapa dah? Bubur ayam belum mendidih. Saya sendiri bingung Pak Kiai, apa yang ditanyakan? Saya dipaksa bertanya. Tetapi ada yang menarik dari Pak Kiai. Bertubi-tubi kita sebut tentang cinta. Saya teringat salah satu syair yang berbunyi walastu ala sa'adata jam'a amali walakinna tuqa bagiya sa'id. Wah, siapa itu? Masya Allah, terima kasih. Ya, artinya kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh materi atau uang, tapi namun uang materi sangat dibutuhkan. Akan tetapi yang banyak menentukan cinta yang vertikal dan cinta yang horizontal. Tetapi ada ungkapan bagi bahwa cinta tidak selamanya indah. Dan cinta itu tak selamanya mesra. Dan cinta itu tidak selamanya bersatu. Mengapa? Cinta itu katanya dirasakan, bukan dipikirkan. Dan cinta itu membutuhkan balasan, bukan membutuhkan alasan. Semakin halus. Dan mudah-mudahan cepat mendidih di luar. Mendidih berkaitan. Jadi pertanyaannya, ketika cinta itu berfluktuasi, yang mana mau disalahkan sini? Apakah cinta itu sendiri atau orang yang punya cinta? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak Kiai, sudah mendidih nih Pak Kiai. Ya, jadi cinta itu memang subjektif. Cinta itu sangat subjektif, tergantung kita dalam bercinta, tergantung dalam seperti kita menyikapi cinta itu. Ada syair juga, saya balas syairnya.
ahbabtuka laqattu litajarrudka an kulli aibin bal fika fadlu ma bisiwaka ghairu mawjudin wa abghaduka laqattu litajarrudka an kulli hasanin bal fika naqsun ma bisiwaka ghairu mawjudin. Ada banyak betul begitu. Ya. Artinya itu saya mencintaimu bukan berarti tidak ada kejahatanmu, tapi ada kemuliaan yang engkau miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya membencimu bukan tidak ada kebaikanmu, tapi ada kejahatan yang kau miliki tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya subjektif itu, Pak, itu subjektif. Makanya itu sudah pernah lagi Prof dengar judulnya, saya punya apa namanya itu, tulisan novel Asal Kau Tahu. Kalau Bapak tadi mengatakan cinta tidak membutuhkan balasan, saya tidak butuh segala-galanya, Pak. Karena saya takut dibohongi. Yang penting kau sudah tahu bahwa di hatiku ada cinta, titik. Tadi Pak Kiai, tapi ada diungkapkan begini. Cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan. Demikian mohon maaf ini kita. Ya. Dan ada falsafah Cina Pak Kiai. Dia begini. Cipuli cepito. Ini sudah berulang-ulang, sudah bosan temanku dengar, tapi perlu ada hubungannya Pak Kiai. Artinya hati-hati, istri itu pelihara baik-baik. Itu istri nikmat sekali. Tapi hati-hati godaan di luar, masih banyak yang lebih nikmat Pak Kiai. Apa itu? Istri simpanan. Kemudian dikatakan lagi, sekalipun cinta istri simpanan lebih nikmat daripada istri betulan, hati-hati godaan, masih ada yang lebih nikmat. Apa itu? Tahu yang dicuri-curi. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah ya. Ya. Sampai juga suara itu sudah Oh, jangan kalau nggak ada kita.
Oke,